Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswaku sekalian ya di perkuliahan Instrumentasi Bioteknologi. Ya. Kali ini di pertemuan pertama kita akan membahas sedikit tentang pengenalan laboratorium ya. Sebelumnya kontrak belajar ya. Kemudian ada biosafety dan biosecurity. Nah, eh, tentu di semester kali ini ya Anda diharapkan untuk bisa lebih interaktif karena kita perkuliahan secara online ya, daring. Tentu saya harapkan informasi yang didapatkan dari eh, mendengarkan video ya, membaca modul. Nah, ini harus harus lebih ditingkatkan ya. Bahkan bisa ditambahkan lagi dengan informasi lainnya. Baiklah, untuk sebelumnya kita membahas tentang instrumentasi, Anda harus paham dulu bagaimana visi dan misi dari Universitas Hesa Unggul ya, karena ini harus wajib disampaikan dalam setiap pertama perkuliahan di mata kuliah. Tentu visinya menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kewirausahaan yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Kemudian misinya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan, menciptakan suasana akademik yang kondusif, memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepercayaan. Nah, ini harus sama-sama kita mewujudkan ya visi dan misi dari Universitas Unggul supaya kampus kita ini akan menjadi lebih baik lagi ya. Baiklah, ini adalah pembahasan ya atau rencana pembelajaran studi selama 14 kali pertemuan di instrumentasi. Ya, di aturannya untuk instrumentasi ini di semester kedua ya, sebelum Anda untuk masuk di praktikum di laboratorium. Pertama, kita membahas sedikit tentang pengenalan laboratorium, kemudian ada biosafety dan biosecurity. Selanjutnya di pertemuan kedua, kita akan membahas sedikit tentang lebih banyak tentang alat pelindungan diri atau APD yang sudah tentu familiar ya dalam kondisi pandemi sekarang ini. Kemudian ada chemical hazard symbol atau simbol bahan kimia berbahaya dan bagaimana proses penanganan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Ya. Kemudian ada teknik dasar laboratorium ya, ada glassware, pengenalan glassware dan pipetting, macam-macam pipetting ya. Kemudian ada peralatan sentrifugasi dan timbangan, jenis macam-macam alat sentrifuge. Kemudian ada timbangan, sedikit kita akan membahas tentang instrumen timbangan. Kemudian peralatan pemanas ya, apa saja yang alat-alat instrumentasi di lab itu yang bekerja secara menggunakan panas. Kemudian peralatan sterilisasi, peralatan analisis molekuler. Nah, ini lebih ke spesifik kepada PCR. Selanjutnya untuk pertemuan di setelah UTS, kita akan mempelajari tentang bagaimana peralatan serologi, kemudian elektroforesis dan gel dokumentasi sistem, mikroskop dan alat bioimaging lainnya, spektrofotometri dan pH meter, kemudian peralatan rekayasa genetika dan protein. Ada peralatan cell culture dan hewan coba. Dan terakhir adalah peralatan yang digunakan untuk fermentasi. Oke. Nah, ini adalah saya harapkan Anda sudah bisa ini ya membaca ya untuk topik-topik yang sudah dijabarkan. Ini adalah buku referensi yang bisa Anda gunakan untuk menunjang perkuliahan di instrumentasi bioteknologi. Instrumentasi ini sebenarnya ada praktikum ya, karena masa pandemi seperti ini kita masih stay at home ya. Jadi sebisa mungkin nanti kita akan coba lihat berdasarkan daring ya, atau video-video yang berkenaan dengan materi yang disampaikan. Oke, penilaian kehadiran 10%, UTS 25, UAS 35, tugas online ya karena kita online, 10% forum diskusi, 10% ya saya harapkan karena Anda ini sudah pernah di semester sebelumnya daring, tentu sudah tidak asing lagi ya. Kemudian ini ada tertibnya, silahkan dibaca.
Ini adalah kemampuan yang diharapkan ya setelah mengikuti perkuliahan instrumentasi. Bagaimana Anda dapat mengetahui prinsip dasar kerja peralatan yang ada di laboratorium bioteknologi. Kemudian mengidentifikasi peralatan tersebut sebagaimana fungsinya, serta menjabarkan fungsi dan cara peralatan tersebut bekerja. Oke, kita bicara tentang safety in laboratorium ya. Sebelum kita bekerja di laboratorium tentu yang harus dipahami dulu bagaimana kita safety, aman ya. Apa yang harus dipahami? Pertama itu bagaimana instrumentasi di laboratorium. Alat-alat yang ada di laboratorium tersebut. Ya, karena itu juga menjadi sebuah bisa saja ya indikasi ancaman bagi kita. Tidak aman. Kemudian ada biological risk assessment ya. Risiko biologik yang akan terjadi. Misalkan agen patologinya yang digunakan, sampelnya. Kemudian ada electrical ya, voltase yang tinggi ya, tegangan listrik ya kalau seandainya, karena kita instrumen itu bekerja rata-rata dengan listrik ya, tentu ini juga menjadi indikasi potensi. Kemudian risiko terjadinya kebakaran dan risiko adanya percikan ya, tumpahan bahan kimia. Nah, ini yang harus dipahami ya. Kemudian apa lagi? Kenapa kita harus membutuhkan itu ya untuk bisa safety ya, dimana kita harus apa yang kita butuhkan ya supaya kita tuh safety, yaitu adalah kita butuh alat pelindung diri atau personal protective equipment. Kemudian bagaimana kita bisa memahami simbol-simbol hazard ya di laboratorium. Kemudian bagaimana penanggulangan limbah serta mencuci tangan dan sebelum dan sesudah bekerja di laboratorium. Karena sekarang saja dalam kondisi pandemi kita juga sering dianjurkan untuk mencuci tangan. Oke. Kita masuk dalam gambaran laboratorium ya. Tentu di benak Anda laboratorium itu identik dengan glassware ya, macam-macam ya, berasap, ada percobaan reaksi antara larutan satu dengan larutan yang lain gitu. Kita bahas tentang bangunannya. Untuk membangun pemahaman konsep laboratorium itu sesuai dengan laboratorium, tujuan guna dari laboratorium itu sendiri ya. Berbeda laboratorium kimia, mikrobiologi, biologi molekuler itu berbeda ya. Walaupun secara desain untuk laboratorium itu standarnya sama, tetapi ada kategori-kategori yang spesifik ya. Kemudian bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa terampil ya dalam proses motorik hands on untuk praktek membuktikan teoritis-teoritis yang kita dapatkan di perkuliahan. Kemudian menumbuhkan rasa suka untuk meneliti, suka untuk melakukan suatu eksperimen. Oke, tata bangunannya tentu kita berharap laboratorium itu mudah dikontrol, jauh dari pemukiman ya, karena memang indikasi ada potensi bahaya tadi ya. Kemudian memperhatikan pengelolaan limbah ya, karena Anda bekerja tentu ada limbah yang dihasilkan. Kemudian sesuai dengan kebutuhan ya. Jenis lab apa yang kita teliti itu apa gitu. Itu harus sesuai dengan labnya. Kemudian pencahayaan itu yang penting. Nggak mungkin dong kerja di tempat gelap ya. Gimana ceritanya kerja di tempat gelap? Ya. Kemudian ukuran laboratorium itu di mana ruang gerak itu ya, standarnya itu satu orang itu sekitar 2,5 meter kubik ya. Bukan. Jadi masih berjarak ya, physical distancing, apalagi untuk masa pandemi seperti ini. Kemudian jumlahnya maksimal 40 orang ya, dengan kapasitas lab yang besar tadi. Kemudian tinggi langit itu tinggi langitnya itu minimal 4 meter.
Kemudian ada fasilitasnya, ada alat dan bahan, ada ruang penyimpanan, ada ruang persiapan, ruangan khusus seperti ada ruangan asam, ruangan gelap, ruang steril, ruang timbang, ya, ruang preparasi. Nah, ini yang penting. Kemudian ada gudang untuk penyimpanan eh, bahan kimia, apalagi sampel dan lain sebagainya. Kemudian ada sumber air dan sumber gas. Keamanan laboratoriumnya ini yang penting adanya ventilasi, blower ya, karena memang kita butuh sirkulasi udara yang baik. Tentu ini sangat penting. Kemudian unit pengolahan limbah. Bagaimana bisa mendeskripsikan, mengklasifikasikan limbah. Ini yang B3, ini yang mudah diencerkan, ini yang mudah ditangani ya, macam-macam. Kemudian bak cuci dan saluran yang aman ya, karena memang proses kita selalu mencuci tangan ya, bersentuhan dengan kemikal, agen patologi dan lain sebagainya. Kemudian pintu keluar masuk yang cukup luas, adanya alat pemadam kebakaran ya, karena kan kita tidak tahu ya kondisi di lab itu bagaimana, ya harus ada. Kemudian alat pelindung diri yang ini yang penting ya, APD, karena kita itu safety-nya untuk personalnya. Kemudian alat listrik yang aman, detektor asap ya. Kemudian ada kotak P3K, sewaktu-waktu ketika terjadi kecelakaan ada pertolongan pertama terlebih dahulu. Kemudian peralatan keamanan khusus. Ya, ini adalah beberapa bentuk dari simbol atau apa namanya, bukan simbol ya, bentuk dari keamanan-keamanan yang ada di laboratorium. Nah, ini personal protective equipment ya, atau APD. Spesifiknya kita akan bahas di pertemuan kedua ya. Di sini ada jas lab ya, kalau kita di lab tentu ada jas lab, ada sarung tangan, ada masker ya. Apalagi sekarang ini ada face shield ya, untuk keamanan kita masing-masing. Ya. Berbicara tentang biological risk assessment ya, bagaimana di sini ada istilah biosecurity dan biosafety. Apa itu biosafety? Nah, ini yang kita harus pahami. Bagaimana penerapan pengetahuan teknik dan peralatan untuk melindungi personal ya. Intinya bagaimana kita melakukan perlindungan personal, praktikan, peneliti dari ancaman, potensi, bahaya dari agen biologis yang kita gunakan, yang kita jadikan sebagai sampel ya. Bagaimana caranya, yaitu menggunakan APD tadi. Kemudian biosecurity, artinya kita melakukan sebuah tindakan untuk melindungi agen patologi tadi dari tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab ya atas penyalahgunaannya ya, atau yang dikenal dengan bioterrorism. Jadi di sini secara singkat, biosafety itu melindungi orangnya, sedangkan biosecurity itu melindungi agen patologinya dari orang yang jahat ya. Oke. Ini adalah pengelompokan mikrobiologi berdasarkan risiko infeksi. Ya, berdasarkan sumber dari US Department of Health ya, tahun 2009, di mana agen yang tidak menyebabkan penyakit pada manusia dewasa. Ya. Berarti ini boleh kita tidak terlalu protektif ya terhadap tubuh ya, karena memang secara dia tidak infeksius. Kemudian agen yang menyebabkan penyakit pada manusia dan jarang berakibat fatal, berarti tidak terlalu berakibat fatal, namun tetap menggunakan APD lengkap ya. Kemudian mungkin jenisnya saja yang berbeda. Kemudian agen yang menyebabkan penyakit yang serius dan mematikan. Nah, ini apalagi. Tentu kondisi jenis labnya juga berbeda. Nanti kita akan bahas ya pembagian agen patologisnya ini, kita masuk ke dalam tingkatan level dari lab-lab yang digunakan. Kemudian ada agen yang menyebabkan penyakit yang serius dan mematikan pada manusia. Ini adalah berdasarkan ini ada yang dikenal dengan laboratorium biosafety level 1 ya, atau BSL 1. Nah, di mana di sini kita dapat bekerja dengan mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit tetapi tidak patogen. Contohnya adalah yang tidak infeksi ya, yang tidak menyebabkan patogen ya. Contohnya adalah E. coli, Bacillus subtilis,
Bacillus thuringiensis ya. Fungi ini yang tidak patogen ya, yang kita karena macam-macam fungi yeast itu ada yang patogen ya. Kemudian ada biosafety level 2 ya, atau BSL2 di mana kita bekerja dengan patogen ya, yang dapat menyebabkan penyakit tetapi tidak serius, tidak terlalu berbahaya gitu. Ini contohnya adalah ada salmonella, ada toxoplasma, ada hepatitis ya. Nah, di sini untuk lebih spesifik membedakan dengan level 1 itu ada hazardnya, lambang biohazardnya. Ini adalah lambang biohazard ya yang di bawah ini. Ini aksesnya terbatas ya untuk orang yang bisa mengakses ini. Kemudian ada biosafety level 3 atau BSL 3 di mana ini yang tadi ya, dia bekerja dengan patogenik ya dan dapat menyebabkan penyakit yang serius. Dan juga dapat ditularkan secara langsung ya, person to person ya. Ini contohnya adalah Mycobacterium tuberculosis, ada Salmonella burnetii ya, ada coronavirus nih. Ini coronavirus ya, SARS-CoV-2. Jadi analisis untuk virus COVID-19 ini harus dikerjakan di laboratorium BSL-3 ya. Jadi tidak bisa dikerjakan di laboratorium BSL-2 dan BSL-1. Nah, di Indonesia sudah banyak ya untuk BSL-3 ini sudah banyak. Makanya bisa ditangani. Kemudian BSL-4 ya, BSL-4 itu nih agen patologinya sangat mematikan ya. Jadi benar-benar aksesnya itu sangat-sangat terbatas ya, dan dapat berakibat massal ya terhadap ini infeksinya. Contohnya itu adalah Ebola virus, kemudian macam-macam ya. Ini di Indonesia sendiri untuk BSL-4 ini tidak terlalu banyak ya, bahkan hanya 1-2 saja. Karena memang untuk desain labnya sangat komplit dan sangat aksesnya terbatas ya. Untuk orang-orang yang bekerja saja ada beberapa ruangan khusus ya untuk masuk satu lab saja, itu ada beberapa ruangan khusus ya, dimana ada ruangan antara, ruangan dan ruangan menukar pakaian ya untuk sterilisasi ya. Kemudian ada fasilitas untuk fasilitas BSC itu biosafety cabinet kelas 3 ya. Kemudian ada fasilitas autoclave di luar dan di dalam ya. Jadi tidak dicampur ya, untuk sterilisasi dalam, sterilisasi yang di luar itu berbeda. Nah, ini adalah prosesnya untuk masuk ke BSL 4 ya. Anda boleh ada berapa nih aksesnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini Anda masuk dengan akses kode akses ya. Tidak semua orang masuk, jadi ada kode akses. Kemudian Anda berganti pakaian dengan menggunakan APD lengkap ya, coverall, jaket ya, yang menutup seluruh anggota tubuh ya. Kemudian mandi, kemudian baru beraktivitas. Kemudian setelah beraktivitas mengganti pakaiannya dengan ini ganti pakaian kerja ya, kemudian ganti dengan pakaian coverall, mandi lagi. Nah, ini banyak banget kan, baru bekerja di lab. Nah, ini contohnya untuk ini yang BSL 3 ya, seperti ini. Artinya semakin tinggi untuk BSL-nya itu semakin tinggi risikonya ya, semakin kecil ya BSL 1 itu semakin rendah risikonya. Ini adalah proses untuk ininya. Gambaran umumnya ya, secara singkat, BSL 1 ini boleh di lab kita yang kita biasa gunakan untuk praktikum. Ini BSL 2 sudah ada HEPA filternya, sudah ada logo hazardnya ya. Kemudian sudah ada di sini lemari BSC-nya ya. Kemudian ini adalah BSL 3 dan ini BSL 4, 2 kali protection. Oke. Nah, ini pesan ya, dimana kita harus selalu mencuci tangan ya, bagapun kondisinya.
Baik, sekian saja untuk perkuliahan kita kali ini untuk materi pertama di instrumentasi bioteknologi. Silahkan dibaca modulnya, mudah-mudahan Anda dapat memahami dengan baik. Ya, silahkan dikerjakan tugas dan kuisnya. Dari saya sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.